Salam hangat, sahabat multimedia. Selamat datang di Multimedia Channel, dan kali ini kita akan mempersembahkan momen indah seputar sirah junjungan kita, Nabi Muhammad. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengekspresikan kecintaanmu dengan memberikan like, komentar, dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar kita selalu bersama dalam perjalanan multimedia yang penuh makna. Mari kita mulai. Tahap pertama, jihad melalui dakwah. Ini adalah periode yang alami dan wajar di mana Rasulullah pertama kali mencoba memperkenalkan Islam kepada orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga dan teman-teman dekatnya. Mereka yang pertama kali mendengar dakwah ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Rasulullah. Mereka juga dikenal karena kebaikan mereka sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran dan kebaikan. Sebaliknya, Rasulullah dikenal oleh mereka sebagai individu yang selalu menekankan kebenaran dan kebaikan. Antara mereka, memang ada yang dengan tulus menyahut seruan Rasulullah tanpa meragui sesuatu pun mengenai pribadi baginda, dan mereka memahami sepenuhnya maksud dan tujuan Rasulullah dalam berdakwah dengan membawa risalah ilahi. Golongan ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai generasi As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka terdiri dari istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, orang pertama yang mengakui Islam. Juga termasuk di antaranya Zaid bin Harisah bin Shurahbil Al-Kalabi, yang merupakan orang suruhan Rasulullah, dan Ali bin Abu Talib, anak saudara bapaknya yang masih kanak-kanak dan berada di bawah perlindungan Rasulullah. Selain itu, ada juga sahabatnya yang terdekat, Abu Bakar As-Siddiq. Kesemua mereka ini dengan penuh keyakinan mengucapkan kalimah syahadah. Pada hari pertama, Rasulullah memperkenalkan dakwahnya. Abu Bakar kemudian turut menjadi sosok yang aktif sebagai penggerak dan pendakwah. Beliau adalah tokoh yang disenangi, mudah berkomunikasi dengan orang banyak, dan memiliki akhlak mulia. Anggota komunitasnya senantiasa mendatangi beliau, berinteraksi dengannya, karena kebijaksanaannya dalam ilmu pengetahuan, keahlian dalam perniagaan, dan keluhuran budi pekertinya. Tugas beliau mengajak orang-orang yang dipercayai dan selalu berhubungan dengannya. Beberapa di antara mereka yang sering berada di lingkaran Abu Bakar adalah Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awam al-Usdi, Abdul Rahman bin Auf al-Zuhri, Sa'ad ibn Abi Waqqas al-Zuhri, dan Talhah bin Abdullah at-Tayyimi. Kehebatan mereka tidak hanya tercermin dalam keberanian, tetapi juga sebagai generasi terawal yang menganut Islam. Di antara mereka yang awal adalah Bilal bin Rabbah al-Habsyi, yang kemudian diikuti oleh Amin al-Ummah, orang kepercayaan umat, seperti Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah dari Bani al-Haris bin Fihri, Abu Salamah bin Abdul al-Asad al-Makhzumi, Al-Arqam bin Abu al-Arqam al-Makhzumi, Utsman bin Maz'un, beserta dua saudaranya, Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Urus, dan istrinya Fatimah bin Al-Khattab Al-Adwiyah, adik perempuan Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, dan banyak lagi selain mereka. Mereka dianggap sebagai lapisan terawal yang menganut Islam, dikenal sebagai Al-Sabiqun Al-Awwalun, dan berasal dari seluruh keturunan Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka mencapai 40 orang. Sebagian dari mereka yang disebut sebagai golongan Al-Sabiqun Al-Awwalun hanya dijelaskan secara singkat. Ibnu Ishaq menyatakan, kemudian masuklah sejumlah orang yang banyak ke dalam Islam secara berkelanjutan, menyebabkan keramaian di kota Makkah dan menjadi pembicaraan orang. Namun kesemua mereka ini memeluk Islam secara rahasia. Rasulullah terus membuat pertemuan dengan mereka, memberi petunjuk kepada mereka mengenai hal agama secara bersembunyi, karena dakwah masih dalam bentuk individu dan rahasia. Wahyu turun tanpa putus-putus, yaitu selepas turunnya awalan surah Al-Muddatsir. Bahagian-bahagian surah yang turun di masa-masa ini merupakan ayat-ayat yang pendek-pendek, struktur ayatnya indah dan kompleks, rentak-rentaknya adalah lembut, seni susunannya sesuai dengan tuntutan suasana yang damai,
bertemakan pembersihan jiwa, dan mengecam kerja-kerja pencemaran diri dengan noda-noda dunia. Menggambarkan keindahan surga dan keburukan neraka bagaikan tertera di hadapan mata, membimbing manusia mukmin dalam satu suasana yang berbeda dari suasana masyarakat manusia di ketika itu. Perintah yang pertama kali diberikan dalam Islam adalah kewajiban menunaikan salat. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan salat pada awal perkembangan Islam dengan 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu malam, sesuai dengan firman Allah. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu malam dan di waktu pagi. Surah Al-Mu'min, ayat 55. Ibnu Hajar menyatakan dengan jelas bahwa Rasulullah dan para sahabatnya telah melakukan salat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah salat-salat yang dilakukan sebelum diwajibkannya salat 5 waktu merupakan kewajiban ataukah tidak. Ada pandangan yang menyatakan bahwa maklumat telah sampai ke pengetahuan Quraisy. Setelah dilihat dari berbagai aspek yang berbeda terkait peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, terlihat bahwa dakwah pada tahap ini, meskipun bersifat rahasia dan individual, namun kabar tersebut sudah tersebar ke pengetahuan Quraisy. Namun, tampaknya mereka tidak terlalu mempedulikannya. Mungkin pihak Quraisy menganggap Muhammad sebagai salah satu individu yang kuat beragama, yang berbicara tentang ketuhanan dan tanggung jawabnya, serupa dengan orang-orang seperti Umayyah bin Abi As-Salt, Qais bin Sa'idah, Amru bin Nufail, dan lain-lain. Meskipun demikian, Quraisy tetap mencurigai dampaknya. Oleh karena itu, mereka selalu memantau perkembangan dakwah ini hari demi hari. Setelah 3 tahun berlalu sejak dimulainya dakwah Rasulullah secara rahasia dan dalam konteks individu. Pada saat ini, terbentuklah sebuah jamaah dari golongan mukmin yang kokoh, didasarkan pada persaudaraan dan kesiapan untuk saling membantu. Mereka bekerja sama untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad dan merapihkan tapak perjuangannya. Namun, setelah 3 tahun berlalu, Rasulullah diminta untuk menyatakan dakwahnya secara terbuka kepada kaumnya dan menghadapi kepalsuan serta menentang dan mengecam berhala-berhala mereka. Terima kasih telah menemani kami dalam menelusuri kisah kehidupan Rasulullah dalam episode kali ini. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Kami akan melanjutkan eksplorasi kisah luar biasa Rasulullah dalam episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat multimedia. Mari terus belajar dan mengambil hikmah dari setiap kisah yang kami bagikan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Anda.